Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, muatan IPA, hewan avertebrata. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Perhatikan dua hewan berikut, kelinci dan siput. Apa ya kira-kira perbedaannya? Untuk bisa membedakannya, mari kita identifikasi dua hewan berikut ini. Karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Karakteristik itu adalah ciri khas. Yang pertama, kelinci vertebrata, siput hewan avertebrata. Yang kedua, kelinci berkembang biak dengan beranak, sedangkan siput berkembang biak dengan bertelur. Yang ketiga, gerakan kelinci melompat, sedangkan gerakan siput merayap. Yang keempat, kelinci dipenuhi bulu halus, sedangkan siput dilindungi cangkang. Yang kelima, kelinci adalah hewan bertulang belakang, sedangkan siput tidak bertulang belakang. Inilah yang membedakan kenapa kelinci bisa bergerak sangat cepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat, kita amati organ pada siput berikut. Nama organ gerak pada siput, kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selain daripada siput, hewan avertebrata lainnya adalah belalang, cacing, ubur-ubur. Mari kita identifikasi organ gerak dan fungsi dari hewan avertebrata ini. Belalang, organ geraknya sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Fungsinya sepasang kaki depan untuk mencekram saat hinggap dan sepasang kaki belakang untuk melompat. Nama organ gerak dari cacing, otot-otot perut dan tubuhnya. Fungsinya, perut cacing berfungsi sebagai kaki semu untuk bergerak atau berpindah tempat saat di dalam tanah. Yang ketiga, ubur-ubur. Nama organ geraknya tentakel. Fungsi dari tentakel ubur-ubur yaitu sebagai alat peraba atau perangkap benda ataupun mangsa, dan juga sebagai alat pelindungan diri jika ubur-ubur terancam bahaya oleh musuh-musuhnya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan dari gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung kepada induknya.
Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan manfaat dari hewan siput yang terkenal lamban dan tidak bertulang belakang. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.